Shalom, selamat pagi Ketli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 34. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai 22 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Dan umumnya, kematian menjadi peristiwa duka yang membawa kesedihan dan bahkan meninggalkan luka bagi orang-orang yang terdekat. Namun, bagi orang Kristen ada suatu penghiburan yang sejati dalam kematian. Karena ada jaminan yang pasti bahwa suatu saat nanti mereka yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan ketika Kristus datang untuk yang kedua kali. Dan bukankah ini yang menjadi alasan untuk kita hidup? Jaminan akan adanya kebangkitan orang percaya inilah yang menjadi harapan bagi setiap orang percaya menjalani kehidupan mereka. Sebab tanpa jaminan atau janji ini, iman kita menjadi sia-sia. Sebagai orang Kristen kita yakin dan teguh percaya bahwa suatu saat nanti kita pasti akan dibangkitkan, karena Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Dalam perjanjian lama, Adam adalah pribadi yang gagal dan jatuh dalam dosa. Dan itu berimbas kepada seluruh keturunannya yang menjadi berdosa dan mengalami maut. Sebaliknya, dalam perjanjian baru, Kristus taat sampai mati di kayu salib dan bangkit sebagai yang sulung di antara orang-orang yang meninggal. Hal ini pun berimbas bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus ini tentu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi suatu jaminan bagi setiap orang percaya. Oleh karena Kristus bangkit, maka suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan dari kematian dan mendapatkan hidup yang kekal. Tubuh kita yang fana ini suatu saat akan dibangkitkan kembali sebagaimana Yesus telah dibangkitkan. Jadi karena kita percaya bahwa Kristus itu hidup, maka kehidupan kita seharusnya dipenuhi dengan keyakinan, pengharapan dan panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi hendaknya saat ini kita bukan hanya menunggu kebangkitan di masa depan, tetapi kita ini dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan kita memiliki tujuan yang kekal. Saat ini mari kita kembali merenungkan, apakah kita sudah menjalani kehidupan yang bukan hanya tentang hari ini, tetapi sudah benar-benar tahu bahwa kita juga hidup untuk kekekalan. Ketika kita menyadari betul berharganya jaminan akan kebangkitan orang percaya, tentu hal itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Apapun pergumulan yang akan kita hadapi, kita pasti akan memusatkan perhatian kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menuntun dan meneguhkan kami. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu dan mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa hidup kami hanyalah untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Dalam pergumulan kami, ajar kami senantiasa melihat apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun setiap jalan kami, sehingga kami tidak hanya fokus pada kehidupan kami sendiri saat ini, tetapi kami boleh percaya bahwa rancangan-Mu lebih indah daripada apa yang kami pikirkan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.